tantrum sejatinya adalah salah satu buah dari penyikapan emosi anak yang disikapi salah di awal-awal tumbuh kembangnya yang akhirnya menjadi berpola. Apa itu tantrum? Seperti yang dialami anak bapak, memaksakan keinginan dengan cara menguras emosi dengan tangis dan melakukan tindakan lain. Tantrum itu ada dua jenis. Jenis pertama ada tantrum yang disebut para ahli sebagai tantrum frustratif, yaitu ketika anak nangis jerit-jerit dikarenakan dia tidak bisa mengkomunikasikan apa isi perasaannya. Misalnya apa? Ya, dia bingung, dia mau makan tapi dia nggak tahu ada bahasa lain atau dia lapar maka dia jerit-jerit. Nah, sikap kita dalam hal ini memang melatih untuk membuat anak memiliki kosarasa. Misalnya kita tebak, abang capek ya, abang sedih ya, abang kecewa ya, abang nggak suka ya terus. Dan kita nggak ada negosiasi, biarkan dia nangis sampai dia reda karena tangisan dia sejatinya itu adalah luapan dari rasa frustasi dia, orang tuanya tidak memahami yang dia mau. Nah frustratif ini kalau disikapinya salah maka bisa berujung kepada tantrum manipulatif. Apa tantrum frustratif yang menyikapinya salah? Merespon dengan membujuk misalnya gini, diam ya. Nanti kalau diam nanti bunda beliin es krim. Ya udah tenang ya. Nanti dibeliin roti. Maka pola ini mengajarkan anak namanya manipulasi. Oh, kalau pengen dibeliin nangis. Oh, kalau pengen supaya dituruti keinginannya adalah guling-gulingan jedotin kepala ke tembok misalnya. Ini berapa kali saya temui. Maka kalau anak sudah mengalami ini, pertama pahamilah anak menjedotkan kepala ke tembok, dia tahu mengukur diri rasa sakitnya, Pak. Berarti nyikapi kita yang tenang. Karena dia tahu dia mengukur diri, dia tuh punya daya. Dia selagi dia itu sadar ya, dia pasti tahu ya. Dia menyikapi dirinya. Beda kalau dia kerasukan setan. Dan bayi anak 5 tahun setahu saya tanya Pak Lerukyah ya jarang ya, setan juga mungkin nyasarnya beda ya, bersih lah mereka. Dalam hal ini kita menyikapinya cukup diam. Karena kalau kita memenuhi keinginannya polanya begitu lagi sampai dia dewasa. Saya pernah nemuin ada anak umur berapa, 14 atau 15 tahun, anak dari salah seorang guru yang minta dipenuhi keinginannya, bahkan lebih ekstrimnya dia melakukan hal yang Bapak sebutkan, jedotin kepala ke tembok atau membunuh dirinya pakai pisau. Jadi pernah ketika Bapak ini datang, dia salah seorang guru cerita, saya bingung Ustadz gimana caranya. Ya udah saya main ke rumah antum deh, sekali silaturahim karena saya kenal. Begitu saya main ke rumahnya, ternyata Bapak ini janji mau beliin PS1 atau PS2, saya lupa. PlayStation. Dan Bapaknya nggak mau. Begitu yang datang saya, waktu itu jenggot saya lebat sekali nih kayak antum tuh. Ya, lebat gitu ya. Tiba-tiba dia langsung mikir gini, kok bawa Ustadz, aku mau diruqyah ya gitu. Jadi dia langsung menduga bakal diruqyah. Nah, dia langsung ngambil pisau gitu. Ya, ini memang jangan dipraktekkan cara saya kalau nggak siap ya. Saya bisa mengukur diri. Dia pakai pisau gini, aku bunuh diri nih, benar-benar ambil pisau. Ya. Yang saya lakukan apa? Tusuk, silahkan tusuk. Saya bilang biar tenang, saya bertanggung jawab. Tusuk. Ya, tusuk, silahkan tusuk diri kamu. Ya. Tapi saya langsung berbicara panjang tuh. Saya bilang, tapi saya tahu kamu nggak pengen mati. Kamu pengen disayangi, kamu pengen dihargai, kamu pengen diperhatikan, kamu pengen kebutuhan kamu dipenuhi, betul nggak? Kalau kamu pengen butuh itu, mari letakkan pisau itu kita bicara, saya bilang. Tapi kalau kamu pengen buru-buru mati, silakan sampaikan salam saya ke malaikat Malik, saya bilang. Ya. Anak ini langsung gemeter gitu, langsung jatuh, saya peluk. Ya karena polanya begitu, saya bilang nggak ada. Kamu mau nangis silakan. Hari ini kamu nangis saya penuhi. Jadi setelah saya peluk nangis dia. Ngamuk. Wah, aku pelit banget sih Bapak nih nggak pernah gitu yarin. Saya bilang Pak udah dengar. Diam aja, Bapak diam aja.
Yang jelas kalau dia nangis biarkan. Kalau dia jedotin kepala tembok bahaya, Bapak peluk aja. Bapak khawatir dia jedotin kepala, sudah peluk, tapi jangan memberikan sesuatu keinginannya. Jadi kalau dia gimana Ustaz, dia biarin aja. Nanti lama-lama dia bilang, tidak ya nak, tidak. Silakan nangis. Ya kalau dia jedotin kita khawatir, kita peluk aja. Peluk, kita gini, dia biarin aja. Nangis nggak apa-apa. Dan kita ingat, di antara kita siapa yang paling tahan emosinya? Kalau enggak, kita menyikapi salah. Ada yang berpak pukul. Nah itu juga menyikapinya salah. Ya karena dia cuma butuh mengeluapkan proses itu. Yang saya lakukan apa Ustadz? Diam saja sampai dia nangis. Nggak ada ngomong, nggak ada bujuk, nggak ada negosiasi. Nanti anak belajar pola, nggak bisa membujuk Bapak dengan ini, nggak bisa. Nah berarti siapa yang paling kuat nih? Siapa yang paling sabar nih? Ya, lagi ngukur diri, kita sadar diri nih. Antara kita dan istri nih harus ngukur diri, siapa yang lebih sabar? Si Bapak harus ngukur diri nih, ngelihat tabungan di rekening dulu nih, ya. Kalau akhir bulan berarti bapaknya lagi stres tuh, jadi jangan, ya. Ini akhir bulan jangan bapaknya gitu. Ya, ibu juga stres sebenarnya Ustaz gitu. Sebenarnya tagihan belanja online lagi banyak gitu. Tapi siapa yang paling sabar di antara kita nih? Misalnya kalau saya sama istri, saya langsung bisa ngeliat wajah istri saya lagi nggak sabar nih, lagi capek. Saya bilang udah abi aja, habisin. Silakan nangis. Insya Allah kalau dia melakukan ini terus lebih dari 3 kali, dia akhirnya bisa memahami bahwa emosi itu selalu nanti setelah tenang baru aja diskusi. Adek marah banget ya, emang adek pengen dibeliin ini ya. Iya aku beli ya, tapi maaf ya nak, nggak bisa. Ya kalau mau berikan solusinya. Beli kalau ini aja gimana? Iya boleh. Nah itu ingat itu boleh lakukan saat masa tenang. Ya. Wallahu a'lam bishawab.